وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Ustaz Haji Profesor Dr. Haji Suresno Hadi, Bapak Ibu jamaah kajian Quran dan Sunnah yang dimuliakan Allah. Marilah kita mulai kajian ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai. Monggo Pak Ustaz, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita buka kembali Mushaf Al-Quran, masih pada surat Ar-Rum, surat ke-30 dan mulai ayat 33. Surat Ar-Rum, surat nomor 30, mulai ayat 33. Surat nomor 30, surat Ar-Rum, mulai ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza masan nasa durrun da'u rabbahum munibina ilaihi. Wa idza massanna nurun da'u rabbahum munibina ilaihi. Thumma idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Summa idza adzaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yusyrikun. Liyakfuru bima atainahum Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Am anzalna 'alaihim sultana Am anzalna 'alaihim sultana wa huwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. wa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun. Wa idza dzakara an-nasa rahmatan farihu biha. Wa idza dzakara an-nasa rahmatan farihu biha. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. bima qaddamat aydihim Ya, kita pahami dulu ayat 33 sampai ayat 36. Wa idza masanna sadurru da'u rabbahum munibina ilaihi.
Dan apabila manusia masa disentuh, maksudnya ditimpa ya oleh dulu, oleh bahaya, da'au rabbahum munibina ilaihi, memohon kepada Allah dengan kembali bertobat kepadanya. Jadi ketika ditimpa musibah, ditimpa bahaya, itu mendekatkan diri pada Allah, bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, menyerahkan diri pada Allah. Itu ma'idha adzaqahum minhu rahmah. Tetapi ketika Allah itu menghilangkan bahayanya, jadi maksud rahmat di sini bahayanya dihilangkan, musibahnya berlalu itu. Nah, idza fariqu minhum bi rabbihim yusyrikun. Tapi anehnya sebagian dari manusia tiba-tiba menjadi mensekutukan Allah. Ini banyak terjadi kan sekarang. Ya bukan hanya zaman sekarang ya. Dari dulu terus juga begitu ya. Jadi ketika ditimpa musibah, ditimpa bahaya, itu kemudian langsung ingat pada Allah, kembali pada Allah, bertobat pada Allah. Begitu Allah melimpahkan rahmat, yaitu bahayanya hilang, ya kepedihan, kesusahan berlalu. Nah, secara tiba-tiba malah ada sebagian besar yang mensekutukan Allah. Jadi malah musyrik pada Allah. Nah, sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Nah, terus jadinya bagaimana? Fatamata'u fasawfata'lamu. Biarlah mereka itu bersenang-senang sementara, ya bersenang-senang di dunia. Kalau dunia itu tidak ada seharinya di akhirat, cuma sangat sebentar. Kelihatannya orang-orang itu begitu terpesona oleh kebiak duniawi, oleh pelahun balahik duniawi, sampai melupakan hidup yang sebenarnya, yaitu hidup besok di alam akhirat. Ini memang sedikit sekali. Sekarang bangsa betul-betul menekuni secara istimewa sungguh-sungguh mari ayat-ayat yang begini. Biasanya itu langsung sebenarnya ke persoalan fikih, persoalan ibadah mandor. Padahal ibadah mandor itu kurang ada jiwanya, kurang ada spiritnya, tanpa akidah yang kuat. Makanya kenapa Allah mendidik Nabi selama 13 tahun di Mekah itu tentang keimanan, tentang akidah. Jadi surat-surat ayat-ayat periode Mekah itu semuanya tentang keimanan. Jadi hal yang paling penting. Maka kenapa dulu itu Islamnya imannya kokoh sekali, walaupun kesibukan luar biasa yang dilakukan oleh para sahabat, tapi karena kokoh keimanannya, apapun usaha mereka semuanya lillah. Ada yang seperti Arkom menyerahkan rumahnya lillah, ada yang membeli sumber mata air diwakafkan, ada yang mewakafkan kebun yang produktif, kebun buah, ya. Bahkan ada itu seperti Abu Bakar ketika Rasulullah memerlukan untuk fisabilillah karena perjanjian damai dengan tokoh-tokoh Yahudi, mereka mengingkari. Kemudian Allah sudah membolehkan untuk membela diri, untuk berperang. Ketika diperlukan waktu yang sangat mendadak seluruh kebutuhan, nah Abu Bakar menyerahkan seluruh miliknya. Umar juga demikian, walaupun diterima separuhnya. Apalagi orang kaya seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Jadi sebetulnya mereka itu betul-betul
all out melengkapi satu dengan yang lain. Ya ada amal, ada angkus. Ini kenapa bisa muncul kesan demikian? Itu karena kekuatan keimanan, karena kekuatan akidah. Nah, terus kenapa sekarang orang kok banyak tamat tahu falsafah taklamu? Biarlah mereka itu bersenang-senang sebentar di dunia ini. Toh mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Akibat melupakan kehidupan akhirat. Atau pernahkah Allah menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu mempersekutukan dengan Tuhan? Apa ada? Dari wahyu kitab tersebut tidak pernah ada. Bahkan tugas kenabian itu semuanya sama, yang pokok dua. Satu, mengesahkan Allah. Yang kedua, menghambakan diri semata-mata kepada Allah. Itu tugas seluruh nabi, seluruh rasul. Dua itu pokok, itu mutlak itu. Tidak pernah ada informasi bahwa Allah nyuruh mensekutukan dengan siapapun apapun, tidak pernah ada. Kepada nabi siapapun, kepada rasul siapapun. Yang masih asli itu ya. Kecuali sudah dicampur oleh pengikut-pengikutnya. Itu kalau seperti orang Yahudi, Israiliyat ditinggal Nabi Musa, ketemu Allah di Tur Sinai, hanya sekitar 40 hari, ngikuti Samiri, nyembah patung anak sapi. Nah itu pengkhianatan kepada Nabi kepada Rasul. Padahal baru 40 hari. Nah kita itu ditinggal dari Nabi Muhammad ada berapa tahun ini? Makanya di mana-mana gitu kan. Itu ketika di masjid Quran kita memahami surat Al-Hajj. Seharusnya haji itu betul-betul untuk memurnikan ketauhidan. Ya kan? Kepada Nabi Daniel. Lah kok jadinya malah pulang haji kok malah banyak membawa berbagai macam yang mengotori akidahnya. Itu betul-betul bertolak belakang dengan isi surat Al-Hajj. Tapi itu kan jarang-jarang juga dibahas di apa itu perkumpulan asosiasi apapun namanya IPHI. Ada yang tingkat RT, RW, dukuh, kelurahan, kecamatan, provinsi, Indonesia, tingkat dunia. Ya ada yang pertemuan per kloter, per angkatan, per rombongan. Tapi jarang-jarang yang memahami surat Al-Hajj sampai tuntas ini. Tapi lebih banyak acara seremonialnya daripada betul-betul membersihkan akidahnya. Maka hal yang paling krusial, hal yang paling urgent sebenarnya masalah ketauhidan ini, masalah keimanan ini. Nah kemudian ini wa idza adzaqna nasa rahmatan farihu biha. Apabila Allah menimpakan atau memberikan suatu rahmat kepada manusia, ya, wa tusibhum sayyi'atun biha wa qad aydihim bidahum yaqnatun. Tapi ketika diberikan rahmat, mereka gembira ria karena rahmat itu. Tapi sebaliknya, apabila mereka ditimpa suatu musibah, padahal itu sebab karena kesalahan perbuatan mereka sendiri, ya, tapi dengan serta-merta mereka sangat putus asa. Ya, yaknatun. Idahum yaknatun. Mereka berputus asa. Ini betapa banyak. Baru ditimpa sedikit musibah sudah enggak kuat, sudah putus asa. Bahkan banyak yang enggak terima pada Allah. Sebenarnya nyalahin Allah itu. Gimana? Sudah berusaha sungguh, sudah berdoa sekian lama enggak dikabul-kabulkan. Kok malah ngingini Gusti Allah ini? Enggak terima pada Allah. Ini karena kurang kuat imannya.
Sebetulnya lebih berat mana sih dengan yang dialami oleh Nabi Ayub misalnya, yang dialami oleh Nabi Yusuf misalnya, yang dialami oleh Nabi Yunus, ya kan belum seberapa kan? Tapi kan banyak yang kata, loh itu kan mereka nabi, mereka rasul. Iya kan sama-sama menginginkan surga. Kan ada banyak kita mencontoh itu kan. Ada yang mencontoh kesabarannya, ada yang mencontoh ketabahannya, ada yang mencontoh kekuletan usahanya, tidak mudah menyerah, kan begitu. Itu kenapa kisah para nabi, para rasul semuanya dilestarikan Allah di dalam Al-Quran. Kan tujuannya untuk diambil mau idhofah sana, diambil hikmahnya. Oke, kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Awalam yarau annallaha yabsutur rizq. Awalam yarau yabsutur rizqa liman yasha'u biyaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Wa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil. Dzalika khairul lilladzina yuriduna wajhallah. Ulaika humul muflihun. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwal. Fi amwalin nasi fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah. Wa ulaika humul mudha'ifun.
ayat 37 sampai ayat 40. Alam yarau anallahu yaqsudur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dan maka mereka tidak memperhatikan bahwa sungguhnya Allah yang melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi atau menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Inna bidzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya pada yang itu benar-benar terdapat tanda-tanda kuasa Allah bagi kaum yang beriman. Ini memahaminya Allah melapangkan rezeki siapa yang dikehendaki, Allah membatasi rezeki itu maksudnya ini Allah menentukan takdirnya, qadarnya. Ada sunnatullah, ada kausalitas. Nah, siapa yang menempuh jalan untuk memperoleh rezeki yang banyak, ya namanya Allah melapangkan rezeki mereka. Karena mereka menempuh jalan menuju rezeki yang banyak. Kemudian kalau Allah menyampaikan rezeki, ya orang memilih jalan hidup rezekinya terbatas. Nah sekarang itu aneh, pilihannya jadi PNS, kok ingin rezekinya melimpah. Korupsi, Pak. Nah iya kan? Lah kalau mau melimpah ya jadi pengusaha. Seperti Rasulullah, seperti istrinya Rasulullah, Khadijah, ya seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf. Ya suku-suku Quraisy itu memang ahli-ahli pedagang. Pada musim panas, pada musim dingin, perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain. Maka spirit itulah yang menjadikan Islam itu mudah sekali menyebar ke seluruh penjuru dunia. Karena jiwa saudagar, jiwa berdagang. Nek jiwa PNS kan tidak begitu. Kecuali PNS yang punya jiwa entrepreneur ya. Gitu. Ya tapi itu nggak banyak. Jadi memahami ayat semacam ini harus kita itu lebih cermat, lebih teliti. Jadi jangan kemudian manusia tidak mau berusaha maksimal, alasannya memang udah takdir gitu. Ya jangan begitu. Coba bagi kita misalnya sedikit flashback. Itu kalau Rasulullah dulu nggak ngasih contoh sebagai pedagang, ya Khadijah tidak sebagai pedagang. Itu Rasulullah ketika itu jadi Allah jadi Nabi, itu belum selesai dengan urusan dunianya, repot kan? Padahal semuanya memerlukan amal dan anfus. Coba kalau nggak banyak sahabat-sahabat yang jadi pengusaha, itu Bilal bin Rabah siapa yang memerdekakan? Disiksa terus oleh tuannya kan? Tapi karena Abu Bakar memiliki harta yang cukup banyak, ya mau harganya dinaikkan, tetap dibebaskan dibeli oleh Abu Bakar. Gitu. Coba kalau orang Islam itu dulu nggak mencontoh Rasulullah, nggak menjadi saudagar, itu pasar dimonopoli oleh Yahudi, ya kan? Rasulullah perintahkan dirikan pasar, beli itu pasar. Kenapa? Sampai pasar Yahudi itu kalang kabut, akhirnya bubar, mati sendiri. Nah, karena Islam itu ketika sumber mata air, sumur dimonopoli oleh orang Yahudi, harganya dinaikkan terus. Padahal seharusnya air itu kebutuhan asasi manusia, tidak dijual belikan. Nah, terus dibeli, kemudian diwakafkan. Iya kan? Nah, cuma sekarang ini seringkali itu ini nggak ketemu gitu. Nggak kenapa? Orang yang Islamnya relatif kuat akidahnya, tapi rezekinya biasa-biasa. Tapi orang yang melimpah rezekinya, genting akidahnya yang biasa-biasa.
Lu cari yang komplit itu angel itu. Iya kan? Yang dua-duanya itu loh, kecuali sedikit loh ya. Kalau dulu zaman periode Mekah walaupun terbatas, tapi sudah ada begitu. Apalagi periode Madinah, apalagi berikutnya sampai ke Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu, ya semuanya makmur. Kenapa? Orang itu senang mendahulukan orang lain. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz, ya seperti juga Umar bin Khattab, itu kalau ada orang Islam yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa berteduh tempat yang nyaman, itu khalifah, itu top leadernya gitu loh. Makanya nggak pernah kan Bapak Ibu dengar, oh ini istananya Nabi Muhammad, nggak ada kan? Ini istananya Abu Bakar, nggak ada kan? Ini istananya Umar bin Khattab, nggak pernah. Yang dipikirkan itu kesejahteraan umat, menyelamatkan umat. Beda dengan sekarang kan, semua ditumpuk-tumpuk jadi materi, tapi bukan untuk memakmurkan, bukan untuk pemerataan, bukan untuk kemaslahatan. Akhirnya di mana-mana bikin istana. Padahal yang di tempat itu satu tempat loh, iya kan? Tapi kok bikinnya di mana-mana itu? Bapak Ibu coba keliling Jogja ini, banyak rumah yang kosong kan? Itu di mana pemiliknya? Di mana-mana kan? Ini seandainya akidahnya kuat, ini diwakafkan, sudah dikirim jadi istana di surga duluan. Cuma masalahnya yang pengen wakaf itu nggak punya rumah, yang punya rumah tidak ingin, nah kan nggak ketemu kan? Kelisipan itu loh. Makanya kenapa orang Islam tidak relatif kuat gitu? Karena sendiri-sendiri kan berat misalnya. Kalau misalnya ilmu juga mencukupi sendiri, harta juga mencukupi sendiri, tempat juga harus mengupayakan sendiri, transport juga sendiri, semua sendiri-sendiri. Loh, ini kan tidak terbentuk sistem. Semuanya serba setengah-setengah kan? Tapi berbeda kalau itu satu kesan untuk sistem gitu. Ya, itu yang bisa mewujudkan hanya Al-Quran. Asal semuanya kembali pada Al-Quran, nanti akan terjadi lagi sebagaimana masa ketika Al-Quran itu dipandu dan diamalkan. Nah sekarang belum ada pergerakan harokat secara gegap gempita memahami Quran, belum muncul. Sekarang kan baru mulai kecil-kecil itu, ya kan? Belum booming betul itu loh. Ya baru satu tempat paling 40 orang, 60 orang, ada yang 150 orang. Padahal orang Islam Indonesia itu bisa 240-an juta. Orang Islam di dunia bisa 1,8 miliar. Jadi yang kesadaran manusia jadi harokat, jadi pergerakan itu baru sedikit persentasenya. Coba kalau ini nanti terus terus dikembangkan, dikelurakan di mana muncul memahami Quran, kemudian suatu ketika sama-sama atas pemahaman Quran terjadi sinergi, jadi kuat ya. Ya kita belum tahu nanti sampai generasi berapa mulai dari sekarang. Tapi kalau kita nggak mau memulai, kan berarti nggak ada yang memulai kan. Makanya seberapapun kemampuan kita, seberapapun, ayolah kita mulai. Ya kalau kita mulai, nanti ada yang meneruskan. Tadi ayat berapa tadi? 40. Ayat 27, kadang-kadang kebablasan yang ngomong. Oke, sekarang ayat 38. Nah, betul kan 38 kan? Ya. Maka ini fa'atidal qurba haqqahu, maka berilah kepada kerabat dekatmu haknya. Siapa lagi? Wal miskin,
orang-orang fakir miskin, wabni sabil, ya orang yang ibnu sabil, musafir. Ya, dzalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah. Yang demikian itu, ya, itu betul-betul baik bagi orang-orang yang mencari ridho Allah. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang muflih, orang yang beruntung. Ya, itu memberikan haknya kepada kerabat dan membutuhkan, kepada fakir miskin, kepada ibnu sabil. Saya itu dulu pernah pegang mata kuliah pada program doktor yang ada konsentrasi sejarah peradaban Islam. Bapak Tintin dan Profesor Makasih. Itu pernah saya temukan literatur itu begini. Jadi pada suatu masa itu orang Islam berlomba-lomba membuat seperti hutan. Itu di perbatasan masuk kota. Nah, ada saudara Muslim yang datang ke situ, itu dijamu di situ 3 hari. Makan, minum, semuanya lengkap itu. Jadi pada suatu ketika itu menjadi tren itu. Kalau orang merasa ini bisa melaksanakan tuntunan dari Allah. Jadi berlomba-lombanya itu nyantuni, ya, nyantuni orang yang bisa dibilang ini. Ya dulu pernah terjadi zaman seperti itu. Nah sekarang berlomba-lomba untuk menaikkan tarif harganya. Padahal tadi 3 tadi kan memberikan hak pada kerabat dekat, fakir miskin dan ibnu sabil. Itu lebih baik bagi orang yang betul-betul mengharap ridho Allah. Dan itulah orang-orang yang beruntung, orang yang muflih. Nah, sebaliknya itu sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Ya mungkin kelihatannya dari segi nominalnya bertambah, ya dari segi jumlahnya bertambah, tapi di sisi Allah itu tidak nambah. Mungkin bisa jadi orang mengumpulkan harta banyak, tetapi tidak bisa menikmati harta yang dikumpulkan tadi. Bisa jadi tidak sehat, bisa jadi tidak tentram, bisa jadi tidak mengalami ketenangan jiwa. Adanya cuma kurang terus. Tapi kalau sebagian ya dibersihkan, disalurkan fisabilillah, insya Allah menjadi tenang, menjadi cukup itu. Itu kenapa koruptor itu kalau korupsinya semakin tinggi kok masih juga kurang, ya? Iya kan? Ya itu mungkin salah satunya tidak melalui jalan yang benar cara mendapatkan harta itu. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu masukkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang akan dilipat gandakan oleh Allah. Jadi wa ma ataitum min zakat turiduna wajh Allah. Jadi semata-mata zakatnya itu lillah, mencari ridho Allah. Faulaika humul mudhaifun. Itu nanti yang Allah lipat gandakan, yang Allah akan kalikan sekian. Nah, ini sudah sebagian dicicil di dunia, tapi yang terbesar besok di akhirat. Jadi di dunia juga sudah mulai dirasakan, tapi balasan yang sebenarnya itu besok di akhirat. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu. Tsumma razaqakum, kemudian berisi padamu. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kamu. Tsumma yuhyikum, menghidupkan kembali.
Ya semula nggak ada, kemudian dihidupkan, jadi ada di dunia ini, kemudian nanti dimatikan, dihidupkan kembali yang milba'al. Terus nanti selamanya di surga atau di neraka, di akhirat kelak. Kami suraka ikum mayafal mindalikum syai. Adakah di antara kamu yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat membuat sesuatu yang demikian itu? Jadi yang itu mensuruh Allah dengan berhala, dengan patung, dengan menurutkan hawa nafsu, dengan mendambakan popularitas, bisa nggak menjadikan hidup, menjadikan mati? Itu tidak bisa sama sekali. Nah, subhanallah, maha suci Allah, wa ta'ala ma yusyrikun, dan Allah yang maha tinggi, ya itu sama sekali tidak bisa dipersekutukan atau disyarikatkan. Ini masih kita bisa lanjut berikutnya apa tanda jawab? Lanjut aja. Ya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Dhahara fasadu fil barri wal bahr. Bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Usiru fil ardi fanduru kaifa kana akibat. Kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Kana aktsaruhum musyrikin. Fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Min qabli an ya'tiya yawmun la maradda lahu min Allah. Minallahi yawma idzi yasadda'un. Man kafara fa'alaihi kufruh. Wa man 'amila sholihan fali anfusihim yamhadun. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus sholihati min fadli. Innahu la yuhibbul kafirin. Ya,
fasadu fil barri wal bahri maka sebabnya dinas yang telah tampak kerusakan di darat di laut disebabkan perbuatan manusia. Liyudi kaum ba'dul ladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Nah, suatu ketika itu hutan-hutan ditebangi semua. Ketika tidak kenapa? Ini kan hutan Allah, merasa nggak ada pemiliknya. Karena yang tumbuh kembangkan Allah, dibabati semuanya sendiri. Jadi turun hujan deras, nah kotanya tenggelam gitu. Yang sering terjadi seperti itu. Itu menjaga tikus, itu menjaga keteraturan alam. Apalagi jenis keteraturan dari jenis hewan binatang yang satu sama lain itu saling terkait. Jika satu jenis binatang itu diburu dihabisi, nanti tidak ada predator yang makan yang lain, itu jadi berkembang ruang. Nah, suatu ketika ular itu dikejar di sawah-sawah, semua ular itu katanya minyaknya itu harganya tinggi, katanya kulitnya macam-macam itu kan. Ular itu dihabisi, padahal ular itu yang memakan tikus. Karena ularnya itu dihabisi oleh manusia, akhirnya tikusnya berkembang biak gak karuan ruang. Akhirnya hasil pertanian dihabisi oleh tikus. Ini kerusakan semacam ini ya kasat mata. Apalagi yang perambah hutan yang bisa ratusan bahkan ribuan hektar. Nah, kusiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Coba itu adakan perjalanan di muka bumi. Perhatikan tuh bagaimana kesulitan orang-orang yang dahulu min qabl. Karena akhirhum musyrikin. Kenapa itu? Sebagian besar manusia itu kok sama musyrik. Kok sama mensekutukan Allah? Banyak yang mengatasnamakan, oh ini budaya, oh ini tradisi, oh ini cagar, macam-macam itu. Kenapa jadi begitu gitu? Dan fa'akim wajhaka lidinil qayyim. Padahal perintahnya itu hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus, yang qayyim, tidak mengamingu ke sana kemari, tidak tolak-tolak ke sana kemari, khusus ya, lurus. Nah, kapan itu? Sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak lagi datangnya. Kapan? Terjadinya hari perpisahan. Perpisahan itu apa? Sibuk mempertanggungjawabkan amal sendiri. Nah, itu biasanya terjadi kiamatul sughra kubro. Orang sudah sibuk mempertanggungjawabkan amalnya di masa depannya. Kemudian ketika yaumil ba'ats, kemudian ketika di masa, kemudian terpisah. Ini ada yang golongan 5 kitabnya dengan tangan kanan di depan, namanya kitabnya Niliyun. Ada kelompok yang lain 5 dari belakang, dari kiri, yang wajahnya suram, menakutkan, serba susah. Ini kitabnya siji. Ini rombongan ahli surga, ini ahli neraka. Jadi yang di surga ini ada yang ketemu keluarganya, nenek moyangnya, bapak ibunya, turunannya, bisa ketemu di situ. Mungkin yang di neraka juga begitu rombongan, ketemu kolega-koleganya. Ya jadi lebih banyak loh ya. Ini istilahnya itu ini yaumaidzi yasoddaqun. Pada hari mereka terpisah-pisah. Yasoddaqun gitu loh. Karena berdasarkan imannya masing-masing. Kalau imannya nggak bersih,
dicampuri dengan kekufuran, kekafiran, kemusyrikan, dengan dosa-dosa besar, ya, itu amalnya gugur, amalnya terhapus. Dan sudah terhapus, nggak perlu dihisap lagi, udah habis. Karena dihapus oleh keyakinan sendiri yang ketakutannya tidak murni karena Allah. Maka mangkafara falaihi kufru, barang siapa yang kafir maka dia sendiri yang menanggung akibat dari kekafirannya itu. Maka kafir, musyrik, murtad, zindik, munafik itu menggugurkan amalnya. Ya bukan siapa? Ya hanya diri sendiri. Yang tidak pernah bisa mengukur. Yang mengukur karena diri sendiri mengotori keimanannya. Maka imannya menyokot tadi, pahalanya jadi hangus semua. Ya, itu terhapus semua. Mana soalkan kali angkuzihim yang hadu. Sebenarnya barang siapa yang beramal soleh itu juga untuk dirinya sendiri. Dan mereka menyiapkan tempatnya yang sangat menyenangkan di surga besok. Maka yang hadu, ya, mereka menyiapkan tempat yang sangat menyenangkan. Lihat sejal ladina amanu wa amilus solihat, agar Allah memberi pahala, membalas kepada orang-orang yang iman dan amal soleh. Kemudian fadlihi min fadlihi, dari karunia Allah. Innahu la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar. Maka kalau orang yang ingkar itu dijarke itu, wis sadar seneng sakape diri-diri. Tapi nanti betul-betul ketika menjelang ajal itu baru terbelah, baru tersadarkan, tinggal menyesal semenyesal-menyesal. Terus dipukuli malaikat dari depan, dari belakang, mukanya, punggungnya disiksa terus. Itu baru DP siksa di dunia. Ya, itu umatnya Nabi Nuh ditenggelamkan semua, ya kan? Umatnya Nabi Lut, umatnya Nabi Hud, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Sohaib, umatnya Nabi Musa. Itu semuanya diambil pelajaran. Nah, malam hari ini sampai ayat 45. Insya Allah satu kali lagi pertemuan bisa selesai sholat Harun. Barangkali ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut, silakan. Satu pertanyaan. Iya. Yang masih orang. Kalau tidak ada. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta dijelaskan hubungan antara kalau kita itu rezekinya dipersulit, ya, itu apakah ada hubungan antara perbaikilah sholatmu? Jadi ada orang-orang itu kadang-kadang Allah mengatakan bahwa kalau kamu ingin diperbaiki rezekinya, perbaikilah sholatmu. Itu apakah ada hubungan Bapak begini ini? Yang kedua gini Pak, tapi ada itulah untuk musafir, ya, yang orang berpergian atau musafir itu memang itu mereka hak yang menerima. Tetapi sekarang kalau jadinya menjadi modus Pak, itu mungkin bagi para takmir masjid itu merasakan bahwa setiap kali itu mereka semacam ada sindikat gitu ya. Kalau satu masjid itu didatangi katanya mengatakan bahwa KTP-nya hilang, terus menuju ke tempat saudaranya pindah kemana gitu, dengan alasan itu dia terus minta bantuan ke masjid, otomatis kan itu mereka punya hak. Tetapi selang beberapa hari kemudian datang lagi dengan modus yang sama. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, bagaimana sikap bagi pengurus takmir atau pengurus masjid? Apakah juga harus tetap mengeluarkan sebagian kebutuhan mereka untuk mencukupi kebutuhan mereka, atau bagaimana Pak sebaiknya? Ya. Yang pertama,
hubungan antara sholat dengan rezeki. Sholat itu salah satu manifestasi bukti keimanan. Tanpa keimanan yang kokoh, yang betul-betul mentauhidkan Allah, itu orang yang sholat itu tidak bisa khosyi'un, tidak bisa yuhafidu. Syaratnya itu sholat itu bisa betul-betul ina sholata tanpa fasa wa munkar dan fi wujin ada sujud, itu sholat dan yuhafidun dan khosyi'un. Ya, orang yang imannya kuat, ibadahnya jadi betul-betul maksimal, itu menjadikan dia itu serba tenang, serba cerdas, serba ngambil keputusan menjawab pun, ya tentu hasilnya akan bagus. Beda dengan orang yang termerungsung, beda dengan orang yang sampai kejar-kejar apa. Makanya kenapa itu Allah menuntunkan situasi kondisi sudah kerja dari pagi, berhenti dulu sebentar sholat duha, kerja lagi berhenti dulu sebentar sholat zuhur, supaya ada jeda ini untuk memfokuskan perhatian supaya tenang kembali, fokus kembali. Jadi kalau hubungan ada tapi mungkin tidak secara langsung. Yang kedua itu istiqomah. Coba yakin nggak nguranginya Bapak sebagai takmir. Kalau yakin itu orangnya tulus, nggak menipu, silahkan disantuni. Kalau nggak tuh diantarkan aja ke kantor polisi. Mau nggak? Ayo kami antar kantor polisi. Kalau nggak mau, ya sudah. Atau ke yang ngurusi sosial itu. Biar aku gitu loh, biar untuk memastikan dia itu buat-buat atau beneran itu loh. Nanti dia diurus oleh bagian kepolisian. Gampang kan? Dan sudah ada sistem pemerintahan kok. Iya kan? Kalau memang nurani kita yakin bahwa itu nggak menipu, silakan dipelihara. Tapi tetap ragu itu. Berarti ayo kami antar ke kantor polisi. Langsung lari Pak. Langsung lari, oh berarti nggak beres itu. Mudah kan? Sama marah-marah biasa. Ya, terima kasih secara sangat singkat begitu. Semoga bermanfaat, sampai ketemu berikutnya. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau hadir itu Minggu malam di Rumah Sambisari, mungkin nggak lama lagi pindah ke tempat baru yang sudah disiapkan oleh Pak Keno dan kawan-kawan. Sebenarnya sudah mau jadi. Coba besok kita cek sudah jadi beneran atau jadi jadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.